Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita memperbanyak tahmid memuji Allah dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah, bersalawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat syafaat beliau selamat dunia akhirat. Pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adapun yang kedua daripada orang yang paling jelek itu, kata Rasulullah, adalah orang yang suka menyakiti perasaan orang lain. Orang yang ketika berbicara, ketika berbuat senantiasa menyakitkan perkataan orang lain. Al-qawlu yanfudhu ma la tanfudhul ibrah. Pepatah mengatakan perkataan itu dapat menembus apa yang tidak dapat ditembus oleh mata jarum. Jadi hendaklah kita ketika berbicara itu, hendaklah kita pikirkan apakah ini menyakitkan perasaan orang lain. Contoh, kalau kita berbicara di sebelah dinding, orang di sebelah rumah kita mendengar, samalaman kada guring bahasa kampungnya. Artinya memikirkan perkataan kita. Tapi kalau mata jarum ketika kita tusukkan ke dinding ini, mungkin kada tembus. Tapi ketika kita berbicara, makanya salamatul insan fi hibdil lisan. Selamatnya seseorang itu karena memelihara lidahnya, karena memelihara perkataan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik, kalau tidak hendak diam. Oleh karena itu di akhir zaman itu ada 4 supaya kita selamat. Yang pertama, luzumus sukut wa luzumul buyut waridha bil qud hatta antamut. Yang pertama, lazimi senantiasa jangan terlalu banyak pender, jangan terlalu banyak omong. Bapandir nang manfaat, nang baik kalau tidak diam. Yang kedua, perbanyaklah kita diam di rumah kalau kada ada manfaatnya, kecuali kita untuk mencari nafkah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, redha dengan apa yang sudah diberikan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan yang terakhir, sampai kita meninggal dunia, itulah tanda orang yang selamat. Pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian yang ketiga, orang yang paling bakhil itu, kata Rasulullah, adalah orang yang ketika namaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut di depannya, dia tidak mau bersalawat kepadaku. Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil, orang yang pamalar itu ketika Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, diamnya. Ini salawat, ini amal lisan. Bacaan harus kita baca, harus kita keluarkan. Jadi ketika nama Rasulullah disebut, hendaklah kita bersalawat kepada beliau. Mengingat Rasulullah, menyebut Rasulullah, itu merupakan obat penyembuh bagi kita sebagai umat. Allahu 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 ya Rabbi sholli alal mukhtar tibbil qulub. Rasulullah itu adalah mukhtar, orang yang terpilih menjadi dokternya hati, menyembuh bagi hati kita. Kalau hati hendak bersih, hati kita hendak selamat, hendaklah perbanyak salawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat kepada Rasulullah ini hendaklah kita amalkan, hendaklah kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini umat yang paling bakhil, kata Rasulullah, adalah mereka yang ketika nama beliau disebut tidak mau bersalawat kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua, orang yang paling bakhil itu adalah orang yang ketika berdoa tidak mau mendoakan orang lain. Ketika berdoa,
kada dibuat orang-orang yang ada di sekitar kaum muslimin dan muslimat. Makanya Syekh Saman itu beliau dalam manaqib, barang siapa habis sembahyang subuh 4 kali Allahumma ufir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham mata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur mata Sayyidina Muhammad, Allahumma jubur mata Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu kan 4 kali berturut-turut dikelompokkan, dimasukkan daripada wali-wali kutub. Artinya ketika kita ini mendoakan daripada umatnya Rasulullah, berarti diri kita ini menjadi rahmat bagi umatnya Rasulullah. Kita baca astaghfirullahaladzim, itu sorangan aja kita minta ampun kepada Allah. Tapi ketika kita astaghfirullah li walil mu'minin wal mu'minat, 1 kali kita baca istighfar, maka seapa bilangan muslimin dan muslimat, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saitulah kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah kita yang pertama sempatkanlah kita baca salawat kepada Rasulullah supaya jangan diberi titel oleh Nabi umat yang paling pamalar atau orang yang paling bakhil. Yang kedua, jangan sampai ketika berdoa, jangan sampai kita untuk diri sendiri, tapi doakanlah orang di sekitar kita. Tandanya orang hati yang bersih adalah ketika berdoa mendoakan orang-orang yang di sekitarnya, anaknya, bininya, guru-gurunya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah, inayah kepada kita sehingga kita senantiasa dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita menjadi umat-umat yang terbaik daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini ada manfaatnya. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.